Mu'aid, di akhirat apa yang akan dia dapatkan. Di hari ketika si zalim itu menggigit kedua tangannya sambil berkata dengan penuh penyesalan, andai dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Celakalah diriku, andai aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku, teman akrabku, soulmate-ku, bestiku. Dia telah menyesatkanku dari Quran saat Quran telah datang kepadaku, dan syaitan di akhirat nanti tidak mau menolong manusia. Dalam tafsir At-Tabari, beliau menceritakan Uqbah bin Abi Mu'aid dan yang mengikuti jejaknya Uqbah bin Abi Mu'aid, dia akan diperlihatkan tempatnya di surga. Dibuka pintu surga, diperlihatkan jatahnya, kemudian dikasih tahu, kalau dulu kau memilih jalan bersama Rasul, maka itulah tempatmu di surga. Tapi karena kau lebih memilih bersama dengan orang kafir itu, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf dan Abu Jahal, di sanalah tempatnya. Melihat surga yang indah, melihat neraka yang mengerikan, digigit kedua tangannya dengan penyesalan. Aduh, nyesel, andai dulu bersama Rasul itu jadi milik saya. Andai saya tidak bersama si fulan, saya akan jauh dari neraka ini. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan penyesalan yang paling besar itu saat melihat surga diperlihatkan tapi gak dikasih. Ibarat kalau di dunia ini ada potensi omset gitu ya, padahal selangkah lagi itu bisa jadi untung besar, tapi karena kita lebih memilih yang lain, ternyata omsetnya lebih kecil. Mau tadinya coba hal dan seterusnya. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Bukan tidak boleh kita punya kawan, tapi perhatikan kawan kita mengajak kita kemana, mengajak kepada yang benar atau mengajak kepada yang salah, membuat kita semakin dekat ke surga atau membuat kita semakin jauh dari surga. Kisah Uqbah bin Abi Mu'aid, kisah tentang persahabatan yang mengorbankan kebenaran. Sampai akhirnya Uqbah menjadi tentara syaitan yang mengganggu Rasulullah secara fisik. Yang paling banyak, kalau kita pernah mendengar Rasulullah dilempari kotoran saat sholat, pelakunya adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Rasulullah juga pernah dicekik ketika tawaf, pelakunya Uqbah bin Abi Mu'aid, yang mengganggu secara fisik begitu berani dari Rasulullah. Dan kalau orang sudah disebut nerakanya seperti apa, nasib di akhiratnya bagaimana, jangan harap dia akan mendapat hidayah masuk Islam. Abu Jahal, nanti kita cerita Abu Jahal. Abu Jahal mengganggu Rasulullah secara fisik, bukan hanya lisan, bukan hanya tuduhan kalimat dusta. Abu Jahal juga termasuk yang akan berencana menginjak leher Nabi saat sedang sujud, kumpul ya, dengan orang-orang musyrik lainnya. Saat Rasulullah mau datang untuk sholat, kata Abu Jahal, Muhammad, kalau anda ingin sholat jangan di depan Ka'bah lagi, sudah di rumah saja, jangan mengganggu pemandangan kami melihat anda sedang ibadah seperti ini. Rasulullah mengabaikan, Rasulullah tetap sholat. Besoknya Rasulullah datang lagi, hai Muhammad, saya sudah bilang jangan sholat di sini, sholat di rumah, jangan di masjid, jangan di Ka'bah, jangan di depan Ka'bah ini. Rasulullah tetap sholat. Sampai akhirnya Abu Jahal ngancam, hai Muhammad, sekali lagi saya lihat kau sholat, saya akan lakukan sesuatu yang membuat engkau menyesal. Jangan lakukan ini. Akhirnya saat Rasulullah sedang sholat, Abu Jahal kemudian nyari batu yang besar, dibawa batunya sampai Abu Jahal merasa keberatan. Datangnya seperti orang yang sedang angkat barbel atau batu berat, datang pelan-pelan tunggu Rasulullah mau sujud. Pas Abu Jahal mau mendekat ke Rasulullah, tiba-tiba batunya dilempar. Abu Jahal yang pulang, kabur, lari ke rumah, ketakutan. Orang-orang bingung, Abu Jahal kemana? Panik Abu Jahal, langsung pulang ke rumah, disusul. Ada apa Abu Jahal? Itu Al-Fahal, 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 Al-Fahal. Onta gede
gede, onta besar. Apa maksudnya onta besar? Kalian gak lihat? Kalian gak lihat apa-apa? Ada onta besar yang akan menerkam saya, menggigit saya kalau saya mendengar Muhammad. Itu onta besarnya. Kata mereka mana ada. Ini mukjizat Rasulullah SAW melindungi Nabi yang sedang sholat supaya ya kalau batu dilempar ke kepala Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan inilah yang jadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Alaq ayat 9 sampai ayat ke-14. Abu Jahal yang melarang berkali-kali dan Rasulullah yang tetap bertahan untuk sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba mengerjakan sholat? Abu Jahal. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran atau dia menyeru bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu bahwa Allah melihat segala perbuatannya, mengawasi segala rencananya? Kalla, sekali-kali tidak. La illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau dia tidak berhenti, kalau dia lanjut mau melempar Nabi, kami akan tarik ubun-ubunnya. Nasfa'a bukan sekedar ditarik, tapi digeprek atau dikeplak dulu kepalanya, kemudian diseret ditarik. Nasiyah itu bagian kepala dari atas sampai ke depan. Kalau bagian atas ke belakang namanya qafiyah, bukan kopea, qafiyah. Atas ke belakang namanya qafiyah, atas ke depan namanya nasiyah. Kalau Abu Jahal terus dengan rencananya, kami akan pegang keplak ubun-ubunnya, kami akan pegang ubun-ubunnya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Kadhibah dusta, khati'ah durhaka atau salah. Hari ini ya dalam anatomi ternyata apa ini lobus frontal, bagian kepala depan ini yang menjadi pusat orang itu menentukan dia mau ngomong jujur atau tidak, dan pusat dalam mengambil keputusan. Kalau dia bohong, itu yang aktif bagian nasiyahnya, kepala bagian depannya. Dan kalau dia salah mengambil keputusan atau mengambil keputusan yang tidak benar, ini bagian yang bertugas, kepala bagian depan yang bertugas mengambil keputusan. Nasiyatin, ubun-ubun yang dusta, khati'atin, ubun-ubun yang durhaka, salah dalam mengambil tindakan. Hanya orang yang memperbanyak sujud, ya, orang yang ubun-ubunnya dibawa untuk sujud, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah dari semua bentuk kadhibah dan khati'ah, dari bentuk dusta dan dari bentuk kesalahan. Mau ambil keputusan, biarkan ubun-ubun ini dibimbing oleh Allah, dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil keputusan yang terbaik. Sujud, salat, istiqamah. Ya. Karena inilah yang bertugas untuk mengambil keputusan supaya tidak salah. Di sini juga yang mengambil pilihan untuk berkata jujur. Nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Kata Abu Jahal, saya akan panggil kawan-kawan saya akan panggil sahabat saya, komunitas saya punya pengaruh yang besar, kata Abu Jahal, dan saya akan panggil mereka untuk menyerang Muhammad. Sanad'u zabaniyah. Kalau itu dilakukan, kami akan panggil malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtani. Yang terakhir, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan,
setelah fisik diganggu dan Rasulullah masih tetap bertahan, maka gangguannya datang ke pengikutnya. Dan ini juga bukan hal yang mudah ya. Sebagai pemimpin diserang dirinya, insya Allah tahan. Tapi kalau sudah diserang keluarganya, itu sudah mulai tertekan luar biasa. Apalagi kalau pengikutnya diserang, pengikutnya diancam, tekanan batinnya berat luar biasa. Dan kalau pengikutnya nekan ke pemimpinnya, ya Rasulullah, ternyata kok jadi begini nasib kami, itu semakin tertekan sebagai pemimpin. Tapi para sahabat yang mengikuti Rasulullah SAW, mereka sudah sadar dengan resiko yang akan diambil kalau membersamai Nabi Muhammad SAW. Dan kisah ini panjang. Penyiksaan, pembunuhan para pengikut Rasulullah SAW. Kita cuplik 3 saja. Yang pertama Ibnu Mas'ud, kurus krepet, kecil, penggembala domba. Bahkan para sahabat pun pernah menertawakan betisnya yang kecil. Waktu Abdullah bin Mas'ud disuruh manjat ngambil pohon arak untuk bersiwak. Pas manjat ada angin ketiup, bajunya tersingkap betisnya. Para sahabat ketawa, kecil sekali betisnya. Kata Rasulullah, kalian menertawakan Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, betisnya lebih berat daripada gunung Uhud di yaumil mizan. Di timbangan nanti, di hari penimbangan nanti, betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kalian anggap kecil dan kurus kering, kalau ditimbang dengan gunung Uhud jauh lebih berat. Tapi kurus kering, krepeng kecilnya Abdullah bin Mas'ud tidak membuat beliau takut untuk membaca surat Ar-Rahman dengan suara lantang. Turun surat Ar-Rahman, dibaca di bukit Sofa, semua orang mendengar. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Kalau kita kan Ar-Rahman biasanya dibaca di pernikahan. Nah, kalau Abdullah bin Mas'ud, Ar-Rahman itu dibaca sampai dapat pukulan. Beda memang ini ya. Tidak salah membaca surat Ar-Rahman, cuman ya, levelnya beda dengan Abdullah bin Mas'ud. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Orang ini siapa yang baca mengenalkan tentang Tuhan, bukan Lata, bukan Uzza, bukan Manat, bukan Hubal, tapi Ar-Rahman. Akhirnya disiksa, dibully, dipersekusi, dihantam. Tapi Abdullah bin Mas'ud gak menyesal. Besoknya ngaji. Lukanya tidak membuat Abdullah bin Mas'ud trauma dan berat. Dan Abdullah bin Mas'ud tidak menyalahkan Rasulullah karena jadi pengikut Nabi, jadi kira nasibnya. Abu Zar Al-Ghifari dapat hidayah. Al-Ghifari ini kabilah Ghifar yang dikenal sebagai kabilah perampok, kabilah penyamut, kabilah yang suka menjamret di tengah jalan, ya. Pokoknya suku beling lah, kabilah Ghifar. Tapi hidayah datang, yahdi man yasha. Allah memberi hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bayangkan preman, maling, perampok, koruptor terkenal, dia sudah tobat dari semuanya, kemudian dia menyatakan saya siap menjadi pengikut engkau wahai Muhammad. Kabilah yang ditakuti, kabilah yang tidak disukai, kabilah yang dibenci karena perilakunya, tapi datang ke Rasulullah untuk bertobat jadi pengikut. Di sisi yang lain, Abu Jahal, Abu Lahab yang terhormat, terkenal, darah biru, bangsawan, ada tidak? Ini perampok, kriminal, penjahat, gangster, dapat tidak? Narapidana, dapat hidayah. Sementara yang terhormat tidak dapat hidayah. Yahdi man yasha. Setelah Abu Zar masuk Islam, bukan orang Mekah. Ya mungkin karena mental jalanan gitu. Nah, sudah biasa ditekan dan seterusnya. Setelah masuk Islam, kemudian Abu Zar naik ke atas bukit Sofa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
sederhananya ya, Persib dan Persija sedang main bola. Dia apa? Pendukung Persib datang ke pendukung Persija di tengah-tengah mereka, kemudian bilang, "Edo Persib." Kira-kira apa reaksi pendukung Persija? Ini bukan masalah akidah ya, ini cuma urusan main bola begitu ya. Ini pendukung fanatik Persib, ini pendukung fanatik Persija. Pendukung Persib datang ke tengah-tengah pendukung Persija, kemudian Edo Persib pakai baju biru, Edo Persib, Edo Persib. Kira-kira nasibnya gimana? Habis. Nah, kalau itu awak cuma aja. Bahkan ada yang dibunuh, ada yang sampai terbunuh gitu. Padahal urusannya bukan iman, bukan akidah, bukan urusan dunia dan akhirat, tapi fanatisme dan keterikatan hati itu bisa ya. Abu Dzar disiksa habis-habisan sampai hampir mati. Datang, kenapa menakdirkan ajalnya belum datang. Abbas pamannya Rasulullah datang, kemudian kasih tahu, jangan ganggu dia, kalian nggak tahu siapa dia. Dia ini orang Ghifar. Kafilah dagang kita itu selalu lewat mereka, selalu lewat tempat mereka. Kalau ada orang Ghifar mati di tangan kita, artinya kafilah dagang kita terancam. Dan akhirnya mereka langsung mundur. Memang orang Quraisy hanya ngerti dengan bahasa duit. Hati-hati nanti duit kita bisa nggak selamat, dagang kita bisa terganggu. Ini orang Ghifar ini. Kalau dia terbunuh, kabilah Ghifar akan cari siapa pembunuhnya dan kita bahaya. Jadi bahasa yang bisa dipahami dengan itu Abbas kemudian memahamkan orang-orang. Dan akhirnya mereka mundur. Selamatlah Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi Abu Dzar nggak menyesal sama sekali. Abu Dzar nggak menyesal. Yasir, kalau tadi kurus kering, kemudian yang kedua ini preman gangster, yang ketiga budak. Keluarga Yasir disiksa sampai dibunuh. Bahkan wanita pertama yang mati syahid, ini penyiksaan yang sampai mati. Yang pertama kali mati syahid di dalam Islam bukan laki-laki tapi perempuan. Sumayyah binti Khayyat. Sumayyah binti Khayyat itu ditusuk kemaluannya sampai ke dalam, tapi tetap bertahan dalam Islam. Abu Jahal yang menusuknya, Sumayyah yang ditusuknya. Siapa yang menang, Abu Jahal atau Sumayyah? Kalau alat ukur kemenangan itu hidup dan mati, maka yang menang Abu Jahal. Tapi kalau alat ukur kemenangan itu bertahan dalam kebenaran, istiqomah dalam tauhid, maka yang menang Sumayyah. Walaupun sampai dibunuh, walaupun sampai disiksa, walaupun sampai ditusuk, tetap bertahan dalam kalimat la ilaha illallah. Dan sebetulnya itulah kemenangan yang sesungguhnya. Menang yang sesungguhnya kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah. Kami telah memberikan kemenangan yang nyata supaya Dia mengampuni dosa-dosa engkau. Kemenangan yang sesungguhnya kalau Allah mengampuni dosa kita. Kemenangan yang sesungguhnya kalau Allah menjauhkan dari neraka. Kemenangan yang sesungguhnya kalau dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir, obat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi apa yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya ternyata memang membuat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sempit dan tertekan. Beliau juga manusia, beliau juga punya rasa, beliau juga punya hati, dan Allah membocorkan halus dari Al-Quran tentang isi hati Rasul. Gimana sih perasaan Rasulullah dengan semua tantangan dakwah ini? Kalau kita nggak baca Quran, mungkin kita hanya bisa berprasangka bahwa kuatlah Rasulullah, masa Rasulullah kena mentalnya dan seterusnya. Ternyata Allah menceritakan isi hati Nabi. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu wahai Muhammad, dadamu menjadi sempit karena ucapan-ucapan mereka. Kami tahu itu. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Untuk melapangkan dadamu, karena kalau sudah sempit
sikap orang yang dadanya sempit tentu tidak sama dengan orang yang dadanya lebar. Nabi Musa diajarkan doa sebelum berhadapan dengan Fir'aun supaya dadanya tidak sempit. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kalau dada sedang sempit, sekecil apapun masalah terasa berat. Tapi kalau dada sudah lapang, sebesar apapun masalah, insya Allah diringankan, dimudahkan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Kalau dada sudah lapang, urusan terasa gampang, biasanya begitu. Kalau dada sedang sempit, sekecil apapun masalah terasa seperti berat menghimpit. Maka untuk melapangkan dada, fasabbih bihamdi rabbik, perbanyaklah bertasbih, berzikir, mengingat Allah. Karena kalau ingat Abu Jahal bikin sempit dada, kalau ingat Abu Lahab bikin sedih, kalau ingat Ummu Jamil bikin kesel, kalau ingat manusia itu bikin galau, gelisah, trauma, depresi dan seterusnya. Satu-satunya yang kalau diingat itu membuat lapang dada, hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika. Yang kedua, wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud. Bukan sekedar sujud, tapi bersama dalam ibadahnya, berjamaah dalam sujudnya. Karena kebersamaan dan berjamaah membuat beban itu jadi hilang, atau setidaknya bisa berkurang. Kalau sholatnya sendiri, beban itu belum hilang. Tapi kalau sholatnya berjamaah, sujudnya bareng-bareng, insya Allah beban itu terasa berkurang. Manfaat dari sholat berjamaah. Dan yang terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Terus sembah Tuhanmu sampai ajal datang kepada zikrul maut. Mengingat kematian dalam ibadah membuat permasalahan dan perasaan jadi lebih plong dan lapang. Punya masalah kemudian sholat, jangan lupa saat sholat ingat mati. Dan orang yang bisa khusyuk dalam sholatnya adalah orang yang ketika sholatnya ingat mati. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sehingga Rasulullah mau mengingatkan para sahabat, kalau mau sholat, shollu sholatal muwaddi'. Sholatlah seperti sholat orang yang mau berpisah. Anggaplah ini sholat terakhir kita. Setelah sholat kita akan meninggal dunia, maka insya Allah sholatnya akan menjadi sholat yang terbaik. 1 zikir, 2 jamaah, 3 zikrullah. Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke moderatornya, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Jazakallah Ustaz, subhanallah, luar biasa kajian di subuh pagi ini. Bagaimana kita mengetahui tentang jejak